proses namanya pencampuran bahan, pengolahan bahan, mixingnya, ya, sama dengan proses penyiapan botol untuk proses pengemasan, itu dilakukan secara bersama-sama dalam dua line yang berbeda. Nah, ketika proses mixing selesai, proses penyiapan botol selesai, proses namanya packaging, ya, itu bisa dilakukan dalam tempo sampai packaging, memasukkan sampo dalam botol, terus pelabelan, terus inspeksi, ya, inspeksi terakhir terhadap produk proses produksi sampo, bisa dilakukan proses modifikasi waktu. Nah, ini kan berarti perlu manajemen namanya scheduling, manajemen proyek. Perlu keputusan kira-kira manajemen mana yang bisa dilakukan proses penyiapan efisiensi waktu tadi, ya kan? Dihubung-hubungkan dengan ini. Jadi dari semuanya tidak hanya sebuah sekedar teori, tapi bisa dilakukan proses praktek. Karena manajemen ini menjadi ilmu yang teori dasar manajemen, tapi bisa diterapkan. Karena dengan teori dasar ini, dengan ilmu dasar ini bisa dikembangkan dalam hal proses manajemen pekerjaan. Sehingga perlu direncanakan. Keputusan ini pertama harus direncanakan terlebih dahulu, ya kan? Raw material mana yang mau dipakai, nah, itu dihubungkan. Demikian juga namanya SCM kalau misalnya dalam dunia perapotikan misalnya, itu juga ada namanya supply chain management. Ketika kita memutuskan suatu pelayanan khusus, ya, itu jangan sampai ketika ada suatu produk yang di situ di apotek kita laris terjual, itu jangan sampai terjadi namanya kekosongan produk, kekosongan obat. Nah, ini perlu dilakukan perencanaan. Supply chain mana yang kira-kira perlu kita ambil sehingga itu memberikan nilai yang termurah, misal memberikan harga yang paling murah sehingga kita bisa memperoleh untung yang banyak, memperoleh keuntungan yang lebih tinggi daripada kalau misalnya kita harus mengambil dari sumber yang lain, dari PPF yang lain. Di dalam semua PPF ini mereka bisa belum tentu memberikan harga yang sama. Ada yang memberikan diskon misalnya. Tapi ternyata mereka bisa memberikan diskon besar, tapi ternyata suplainya tersendat. Ini juga tidak menjadi suatu hal yang tidak baik. Maka perlu namanya alternatif suplai. Alternatif PPF yang lain yang bisa mensuplai produk ini. Ya kan? Ini ada semua. Jadi ketika membicarakan masalah operasional, manajemen operasional, kita harus menghubungkan dengan sebuah dunia nyata sehingga kita akan lebih paham. Itu maksudnya saya. Sehingga dengan adanya manajemen operasional atau manajemen produksi, ya, sebenarnya paling mudah, paling terkenal itu ya manajemen operasional, mengoperasi. Kalau produksi lebih konotasinya adalah kepada bagaimana menghasilkan sebuah produk di pabrik. Tapi dengan operasional, manajemen operasional ini bisa diterapkan di semua tempat. Dengan manajemen operasional ini bagaimana kita melakukan proses namanya efisiensi, ya, baik dalam proses efisiensi waktu maupun efisiensi sumber daya yang lain. Ya. Efisiensi waktu bisa dilakukan dengan namanya manajemen proyek, ya, manajemen time scheduling, ya, time schedule. Contohnya misalnya kalau misalnya kita dalam dunia perapotikan, time schedule ini ketika kita membuat sebuah pelayanan
farmasi untuk penyiapan obat, penyiapan resep. Nah, dari proses-proses penyiapan ini kira-kira mana yang bisa dilakukan proses secara bersama-sama sehingga bisa memberikan efisiensi waktu pelayanan. Itu bisa dilakukan namanya balancing ya, balancing atau time schedule yang bisa dilakukan secara paralel. Kira-kira proses mana? Misalnya pelabelan, penyiapan, penulisan etiket, nah itu kan bisa dilakukan secara bersama-sama. Kalau kita menggunakan namanya manajemen teknologi farmasi, sistem informasi manajemen, ketika kita memasukkan nama pasien dan memasukkan nama obat, nama-namanya obat itu otomatis nantinya kalau kita ngeklik namanya cetak etiket kan akan lebih memberikan kesempatan untuk memberikan waktu yang lebih cepat, sehingga kita tidak, ketika kita ngentri ke sistem informasi manajemen SIM, database kita peroleh, tapi juga informasi yang biasa yang ada yaitu pembuatan etiket bisa langsung keluar tanpa kita harus membuat secara manual lagi, ya kan? Ini menjadi dua proses yang bisa dijadikan satu kali dua output yang kita peroleh. Berarti kan ada penghemat waktu nih. Yang tadinya kalau misalnya tidak ada print out etiket, kita kan berarti kan dua proses yang harus kita lakukan. Yang satu adalah ngentri ke sistem informasi, proses penghargaan, proses manajemen pencatatan, kita juga harus membuat etiket, ya kan? Tapi dengan time scheduling seperti ini, ya, dengan ada informasi yang lebih lengkap, ketika kita ngentri pasien, berarti kan ada proses pencatatan pasien di situ, ya kan? Pencatatan obat, ketika proses penyimpanan, otomatis kita bisa memperoleh dua pekerjaan, yaitu pencatatan pasien dan pencatatan obat sudah kita lakukan, penghargaan juga sudah bisa peroleh, pembuatan etika juga bisa langsung diperoleh. Berarti malah ada tiga output yang bisa kita lakukan secara proses bersama-sama kita peroleh, ya kan? Nah, dengan seperti ini time scheduling ini bisa kita lakukan. Mungkin suatu saat ada inovasi yang lainnya lagi, ya. Ketika kita mau menghambat waktu, misalnya menghemat waktu, ada namanya pengembangan informasi, nantinya di namanya sistem Patient Medication Report (PMR). Dengan PMR, Patient Medication Report, bisa dikembangkan dalam sebuah sistem. Ya, kalau pasien datang, kita tinggal memanggil orang tersebut, tinggal memanggil data-datanya orang tersebut, sehingga kita tidak kesusahan harus mencari catatan-catatan manual. Dengan sistem informasi ini kan bisa memberikan penghematan waktu yang lebih banyak daripada misalnya kita melakukan proses pembukaan secara manual. Nah, ini namanya scheduling bisa masuk di situ. Terus hubungannya dengan supply chain management bagaimana? Tadi sudah diterangkan. Bagaimana kita bisa memperoleh sebuah produk, ya kan? Yang di situ supply chain-nya jangan sampai terputus. Sehingga kita harus membuat namanya alternatif supplier, ya kan? Alternatif supplier pertama berarti paling tidak dia harus memberikan nilai harga yang paling murah. Ya. Terus pemenuhannya terus-terusan secara terus-menerus.
Begitu suplai yang pertama ini terganggu, berarti kita harus bisa mencari alternatif yang kedua. Mungkin dengan harga yang sedikit lebih mahal, tidak masalah, tapi kita tidak kehilangan namanya pasar. Ya kan? Alternatif kedua tidak bisa mensuplai, maka harus kita mencari alternatif yang ketiga. Sehingga apa? Misalnya paracetamol yang tadinya kebutuhan 1 juta tablet per bulan, tapi ternyata ada hambatan di supplier pertama yang tadinya bisa memberikan 1 juta tablet per bulan, dia pada saat tertentu hanya bisa mensuplai cuma 700.000 tablet per bulan. Berarti kan kita harus mencari alternatif kedua, yaitu ke supplier yang kedua, kita harus memenuhi 300.000 tablet dengan menggunakan supplier yang kedua. Kita akan memperoleh harga yang lebih mahal, tapi pelanggan kita bisa selamat, pelanggan kita tetap bisa memperoleh barang. Pelanggan kita atau pasien kita tidak kehilangan atau kerepotan kehilangan barang. Karena apa? Kebutuhan kita ketika jual beli, kita 1 bulan 1 juta, kita bisa memperoleh dari supplier pertama 700.000, dari supplier kedua memperoleh 300.000. Biarpun harganya berbeda. Tapi ketika kita proses jual beli, pasien akan memperoleh tercover semuanya. Nah, ini semuanya perlu diorganisasikan, ya, perlu di manajemen dengan baik. Maka planning perencanaan ini perlu namanya inventory control, ya. Inventory control ini penting. Keputusan manajemen dalam manajemen produksi, inventory control ini fungsinya. Ya. Jadi ujung-ujungnya di dalam hal penyediaan ini adalah produk, bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah produk yang di situ bisa memenuhi kebutuhan dari pasar. Jadi teori dasar ini bisa diterapkan di mana-mana, Adik-adik semua. Teori dasarnya harus kita hubungkan dengan manajemen farmasi. Nah, ini semuanya, pengetahuan ini semuanya saya yakin Adik-adik semuanya bisa dipelajari, ya. Bisa dipelajari dari mana? Dari membaca buku. Nah, dihubungkan. Jadi Adik-adik semuanya tidak hanya mencopot sebuah teori dari manajemen secara umum, tapi akhirnya bingung sendiri ini terapan di mana, ya. Ketika sebuah manajemen secara pengertian dasar memang rada membingungkan. Makanya saya minta dari semuanya coba ketika menerangkan itu diterapkan dalam dunia kita. Dunia kita itu apa? Dunia kita ya dunia farmasi. Seperti apa mau kita terjemahkan dalam dunia farmasi? Itu. Ya. Jadi paham gitu ya. Jadi manajemen operasi bisa diterapkan, tidak hanya teori tapi bisa diterapkan dalam dunia kita. Terus juga kita bisa juga meningkatkan namanya produktivitas dari proses yang ada. Berarti efisiensi berarti kan dalam manajemen itu namanya efisiensi dan efektivitas, ya kan? Efisiensi biaya, efisiensi sumber daya, efektivitas, meningkatkan efektivitasnya, produktivitasnya. Untuk meningkatkan dalam perusahaan itu bagaimana proses produksi, proses penyiapan memproduksi sebuah barang jasa itu benar-benar tepat dalam hal memenuhi kebutuhan konsumen. Berarti proses yang kita buat itu memang benar-benar tepat, dihitung benar. Ya. Bisa mengurangi biaya secara ekonomi. Terus tapi ada namanya keputusan dalam hal quality control, kualitas. Keputusan di dalam hal manajemen
operasional manajemen produksi ini adalah untuk meningkatkan kualitas di dalam hal perusahaan atau dalam hal proses produksi, di mana bisa memastikan bahwa barang dan jasa yang dihasilkan itu sesuai dengan standar dan kualitas yang telah ditentukan. Standar kualitas yang telah ditentukan, yang telah kita terapkan, ya. Bahwa ketika kita melakukan proses penyiapan pelayanan kefarmasian misalnya, bahwa standar prosedur operasionalnya ini greeting pelayanan kefarmasian itu pasien datang seperti apa. Pasien datang kita sambut dengan senyum, salam, sapa, ramah, ya kan. Senyum,